Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah dengan NIM 2109102001013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik kelas B2 dengan dosen pengampu Tri Setiawan Pamungkas SHP MPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi perencanaan dan pengukuran kinerja RPJMD Kota Malang. Seperti yang kita tahu, pada visi RPJMD tahun 2018 sampai 2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang tahun 2005 sampai 2025. Tema pembangunan RPJPD periode keempat menjadi salah satu rujukan kepada kepala daerah dalam menyusun visi dan misi Kota Malang untuk tahun 2018 sampai 2023. Visi pembangunan Kota Malang tahun 2018 sampai 2023 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang adalah sebagai berikut. Kota Malang bermartabat. Visi tersebut mengandung maksud bahwa bermartabat hakikatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Kemudian, pada misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi Kota Malang bermartabat, dirumuskan 4 misi pembangunan daerah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga. Yang kedua, mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan, dan keterpaduan. Yang ketiga, mewujudkan kota yang rukun dan toleran berdasarkan keagamaan dan keperpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Yang terakhir, memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel. Pada visi misi tersebut, tujuan dan sasaran yaitu tujuan yang pertama terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Yang kedua, terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan. Yang ketiga, terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender. Yang keempat, terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel. Kemudian sasarannya, yang pertama meningkatkan IPM menjadi 81,5, yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7,5%, yang ketiga meningkatkan kualitas lingkungan menjadi 85%. Pada identifikasi tahap pertama yaitu perencanaan kinerja, terdapat 3, yaitu yang pertama kesesuaian pemilihan Renstra dengan RPJMD. Dalam konteks Kota Malang, Renstra Kota Malang harus disesuaikan dengan RPJMD untuk mencapai goals tersebut. Renstra Kota Malang tahun 2018 sampai 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan RPJMD pada tahun 2023. Hal ini karena adanya perubahan RPJMD pada tahun 2021 yang belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Renstra Kota Malang. Namun, upaya penyesuaian Renstra Kota Malang tahun 2018 sampai 2023 dengan RPJMD telah dilakukan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi baru dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam tahun 2023, pemerintah Kota Malang perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk menyesuaikan Renstra Kota Malang tahun 2018 sampai 2023 dengan RPJMD yang telah diubah. Hal ini untuk memastikan bahwa Renstra Kota Malang tahun 2018 sampai 2023 sesuai dengan RPJMD dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, analisis kesesuaian Renstra dengan RPJMD. Renstra Kota Malang 2023 dan RPJMD Kota Malang 2023 adalah 2 dokumen penting yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan Kota Malang.
Yang pertama, visi misi. Dari kedua visi misi tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan pembangunan Kota Malang, yaitu mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan, dan visi misi tersebut memiliki kesamaan dalam hal tujuan pembangunan Kota Malang, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemampuan ekonomi, dan kualitas lingkungan. Kemudian yang kedua, dari tujuan dan sasaran dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran Renstra Kota Malang 2023 dan RPJMD Kota Malang 2023 memiliki kesamaan dalam hal meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemampuan ekonomi, dan kualitas lingkungan. Namun terdapat perbedaan dalam hal target sasaran, yaitu RPJMD Kota Malang 2023 memiliki target sasaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan Renstra Kota Malang 2023. Dalam analisis kesesuaian Renstra Kota Malang 2023 dengan RPJMD dapat disimpulkan bahwa masing-masing terdapat beberapa kesenjangan antara keduanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesesuaian antara Renstra Kota Malang 2023 dengan RPJMD, seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi, meningkatkan kapasitas manajer dan perencanaan, serta meningkatkan keterlibatan stakeholder. Kemudian yang ketiga, analisis pencapaian rencana kinerja pada rencana strategis. Dalam Renstra Kota Malang 2023 terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Renja harus sejalan dengan tujuan dan sasaran tersebut. Indikator kinerja dan strategi aksi yang digunakan dalam Renja harus sesuai dengan indikator kinerja dan strategi aksi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kota Malang. Dalam analisis kesesuaian Renja dengan pencapaian Renstra Kota Malang 2023 dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kesenjangan antara keduanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesesuaian antara Renja dengan Renstra Kota Malang 2023. Kemudian pada identifikasi tahap kedua, yaitu pengukuran kinerja. Yang pertama, kesesuaian indikator kinerja utama atau IKU dengan visi daerah. Dalam 5 indikator kinerja, yakni indikator indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks modal sosial, dan indeks reformasi birokrasi. Sehingga butuh stimulan dan juga pertimbangan untuk perubahan target dalam rangka percepatan pencapaian kelima indikator tersebut agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk indikator Gini rasio, angka kinerja melampaui target atau bisa dikatakan sudah sangat tercapai dari yang ditargetkan pada tahun tersebut, sehingga terkategorikan ke dalam weak indikator target. Dalam hal ini dikarenakan proses perencanaannya lemah atau kurang akurat dalam menentukan target. Kendati pun demikian, jika melihat dari tren realisasi pemerintahan Kota Malang memiliki kemampuan lebih untuk memberikan target yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pada alat ukur indikator kinerja utama atau IKU, berdasarkan grafik gap ekspektasi IKU Kota Malang, pada indikator indeks pembangunan manusia, pemerintah Kota Malang telah mencapai angka kinerja sebesar 11%, dengan sisa kerja yang tersisa adalah 89%. Untuk indikator pertumbuhan ekonomi sebesar 4%, dengan sisa kinerja 96%. Sedangkan Gini rasio mencapai kinerja 41% dengan sisa kinerja mencapai 59%. Untuk angka kemiskinan mencapai kinerja 4%, dan sisa kinerjanya sebesar 96%. Untuk indeks modal sosial pencapaian kinerja pemerintah Kota Malang sebesar 19% dengan sisa kinerja 81%. Dan indikator yang terakhir yakni indeks reformasi birokrasi mencapai 14% kinerjanya dengan sisa kinerja sebesar 86%. Jadi pada alat ukur indikator kinerja utama pada RPJMD Kota Malang dapat menggunakan alat ukur indikator dengan basis persentase. Kemudian yang ketiga, alat ukur indikator kinerja utama atau IKU telah menjawab Kemudian yang ketiga, alat ukur indikator kinerja utama IKU telah menjawab Renja, Renstra, RPJMD. Kota Malang menunjukkan performa yang belum optimal pada 6 indikator IKU. Gini rasio jika dilihat
dari segi gap expectation telah baik, namun terindikasi memiliki indikator target yang kurang optimal karena terlalu rendah dari kapasitas sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi kreatif sudah bukan menjadi isu di Kota Malang, maka sebaiknya dieliminir atau diganti dengan ukuran pembangunan lainnya. Maka sebaiknya pemerintah Kota Malang menyesuaikan arahan kebijakan pembangunan dengan perspektif penanganan COVID-19, menyesuaikan target indikator kinerja dengan perspektif landscape 5 tahun kinerja, menyesuaikan target pendapatan dengan asumsi kondisi real penurunan pendapatan sumber daya PAD, serta menyesuaikan standar manajemen administratif pemerintah sesuai dengan ketetapan terkini pemerintahan pusat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.